قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. Aku beriman kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Dan Muhammad adalah seorang Rasul sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Firman-Nya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan program-program yang sudah berjalan. Yang pertama yaitu tidak melupakan bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil. Malam ini suasana hujan, rahmat Allah turun, kita dapat bersilaturahim bersama dalam rangka meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan untuk ke musalla ini, energi yang kita keluarkan untuk ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak, saya yakin mereka akan menunggu hadiah ini. Maka mereka bilang, Ustaz jangan lama-lama ceramah deh, hadiah itu coba bagi. Insyaallah. Nabi Muhammad, dengar ya, ada tambahan dari salah seorang keluarga kita, pengurus Masjid Al-Hikmah, tambahan untuk siapa yang bisa menjawab pertanyaan nanti dengan baik, dengan betul. Oke? Siap? Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa Nabi Muhammad tahun kelahirannya itu disebut dengan tahun Gajah? Dulu ya, ada seorang raja namanya Raja Najasyi di Afrika. Assalamualaikum. Raja Najasyi itu punya gubernur namanya Abraha. Abraha membuat surat, wahai tuanku, wahai rajaku, saya mau buat tempat ibadah di Son'a ini, di tempatku ini, dengan harapan orang Mekah pindah ibadahnya ke sini. Awalnya mereka di Ka'bah, kalau sudah saya bangun nanti tempat ibadah ini, mereka akan pindah ke sini. Lalu oleh Raja Najasyi tadi di ACC, silahkan. Maka dibuatnya lah istana tempat ibadah di Son'a. Tadi di Afrika, ini wilayah namanya Son'a. Buat
istana tempat ibadah, akhirnya tempat ibadah tadi selesai. Ternyata surat Abrahah tadi bocor, dibaca oleh orang dari suku Quraisy namanya Qulais. Ya. Ditengoknya, ini Abrahah tak betul mau menyaingi Ka'bah. Dibakarnya tempat ibadah yang dibangun oleh Abrahah. Tak lama setelah itu tentu Abraham marah. Kok dibakar? Lalu dia buat surat lagi. Wahai tuanku, wahai rajaku, tempat ibadahku dibakar oleh orang dari Quraisy namanya Qulais. Saya harus balas. Kita harus menyerang Ka'bah. Kita hancurkan juga Ka'bah karena dia menghancurkan tempat ibadah kita. Lagi-lagi di ACC dikirim pasukan berkuda, dikirim pasukan pemanah, dikirim pasukan lengkap dengan tunggangannya apa? Gajah. Berangkat mereka ke Mekah, sampai di bukit Jabal Abi Qubais, ada bukit Sofa, ada bukit Marwah, di sini Ka'bah. Di belakang bukit Sofa dan Marwah ini ada bukit Jabal Abi Qubais. Bukit itu sekarang tak ada, sudah dipotong oleh pemerintah Arab Saudi, dibuatnya istana di atas itu. Dari kejauhan, Abdul Muthalib, kakek Nabi, juru kuncen Ka'bah, nampak dia, siapa pula itu bawa pasukan banyak, ada kuda, ada gajah lagi besar-besar. Siapa itu? Ditengoknya, engkau Abrahah? Iya. Kenapa engkau datang banyak bawa pasukan ini? Kami mau menghancurkan Ka'bah karena orangmu telah menghancurkan, membakar tempat ibadah kami. Lalu anak-anak sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, bernegosiasilah Abdul Muthalib tadi. Abraham, kalau yang menghancurkan Ka'bah itu si Qulais, ambil dia, tangkap, pancung, kan selesai. Tak perlu kau bawa pasukan banyak-banyak menghancurkan Ka'bah kami. Tak bisa, kata Abraham. Karena dia menghancurkan tempat ibadah kami, maka tempat ibadah kalian juga harus kami hancurkan. Tak tembus diplomasinya, Pak. Lalu akhirnya apa kata Abdul Muthalib? Abraham, saya tak bisa lagi melarangmu untuk tidak menyerang Ka'bah. Tapi sebelum engkau serang, pertama biar saya kosongkan dulu Ka'bah. Kalau tidak besok banyak yang mati dipijak-pijak. Yang kedua, kami tak bisa menghalangmu, tapi kami yakin, saya yakin bahwa Ka'bah ini ada yang menjaga. Tak lama setelah itu anak-anak sekalian, setelah Ka'bah kosong, Abraham bilang, Abdul Muthalib bilang bahwa Ka'bah ada yang menjaga, kita kemana? Abdul Muthalib itu kafir, kakek Nabi. Walaupun dia kafir, tapi dia punya keyakinan bahwa Ka'bah itu ada yang menjaga. Siapa? Allah. Dah kosong Ka'bah, lalu apa kata Abraham? Mereka mulai bergerak menuju Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Gajah tadi dihalau oleh tukang pawangnya, tak mau berjalan, enggan, dia malas. Kenapa? Dia takut Ka'bah itu ada yang menjaga. Tapi akhirnya karena dia dipukul, dipaksa untuk maju, akhirnya dia maju. Belum lagi menyentuh Ka'bah, gajah dan kuda serta pasukan tadi, terjadi apa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Fil. Siapa yang hafal surat Al-Fil? Tunjuk tangan. Baru satu pertanyaan. Siapa namanya? Ayah ada?
Ada. Emak ada. Makna ada. Oke, baik. Baca surat apa tadi? Alfil. Sekarang pilih hadiahnya. Mau duit 10.000, mau buku kah, atau dua, duit atau buku? Ayo loh. Ayo loh. Ambil. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi anak saya ya. Salat ya. Nah, nampak satu contoh, yang lain mau? Nah, benar betul. Baik, kita persingkat. Belum lagi gajah tadi menyentuh Ka'bah, terjadi yang diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Fil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Apa arti faja'alahum ka'asfin ma'kul? Kita lihat. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ayo. Ya, silakan nak. Sini nak. Masya Allah. Ya Rabbi, ya Rabb. Senang hati ayah maknya. Apa arti faja'alahum ka'asfin ma'kul? Seperti daun memakan. Maka kami jadikan mereka seperti ulat memakan daun. Nisa. Oh, Nisa. Berapa? Tega Pak? Apa? Tidak. Mana apanya? Oh, tahulah apanya. Maja'alahum ka'asfin ma'kul. Kami jadikan pasukan tadi seperti ulat memakan daun. Daun dimakan oleh ulat. Ibu punya bunga. Dimakan bunga ibu, dia lihat nampak. Seperti itulah pasukan Abraha. Nah, adik mau buku, mau duit. Kenapa dia milih buku? Karena masih sekolah. Tapi kalau yang lihat itu milih duit, kaget. Siapa yang dapat duit nanti tidak boleh beli paket handphone, belikan makanan ke yang baru. Kalau belinya paket main game online, rusak masuk. Abraham dari atas gajah dia bisa mengelak, tapi ujung kakinya kena oleh batu tadi. Lari dia ke sana mencari dukun, mencari tabib, mencari dokter untuk menghentikan virus. Tapi naik ke bulat betis, naik ke paha, naik ke badannya, akhirnya Abraham tewas. Allah masih menjaga Ka'bah sampai hari ini. Maka dalam analisa sejarah, kenapa Abraham menyerang Ka'bah? Satu, karena proyeknya proyek gagal. Tak ada orang yang mau masuk, Pak. Lalu dia bakar sendiri tempat ibadah dia itu. Lalu dia tuduh yang membakar itu orang Quraisy, orang Mekah. Biar apa? Biar dia bisa punya alasan untuk menyerang Ka'bah. Ini namanya politik lempar batu sembunyi tangan. Kalau ada orang yang suka seperti itu, ini berarti turunan Abraham. Fitnah, adu domba,
Dituduhnya orang Quraisy yang membakar, padahal dia sendiri yang bakar. Karena tak laku. Dia mau menyaingi Ka'bah, kenapa? Kalau Bapak Ibu buka peta dunia itu, Mekah di tengah. Orang dari sini kalau mau ke sini mesti bermalam dulu. Orang dari sini mau ke sini mesti dia ke Ka'bah dulu untuk tidur, untuk bagi-bagi, bertukar, berdagang dan sebagainya. Maka dia mau menguasai itu, memperluas wilayah kekuasaannya. Tapi Allah menjaga Mekah, menjaga Ka'bah dari upaya Abraham. Ini di tahun itulah Nabi dilahirkan. Namanya tahun Fil. Apa arti Al-Fil? Al-Fil. Aduh, ya. Apa arti Al-Fil? Insya Allah dapat nanti. Apa arti Al-Fil? Gajah. Nah, mau buku atau mau duit? Buku. Ambil ya. Siapa anak buahnya? Alhamdulillah. Lanjut. Hari Senin, Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Dia panggil Suwaibah, "Hei Suwaibah, adik iparku mau lahir. Namanya Aminah. Tolong engkau jaga, tolong engkau lihat. Nanti kalau dia sudah lahir, kasih tahu aku ya." "Baik Tuan," kata Suwaibah. Lalu Suwaibah menjaga, merawat, akhirnya melahirkan Aminah. Setelah lahir, lalu dia berlari mencari Abu Lahab. Abu Lahab, kemenakanmu sudah lahir." "Laki-laki atau perempuan?" "Laki-laki." Oh, gembira dia. Karena anaknya lahir laki-laki, maka dia gembira. Apa kata dia? "Hei Suwaibah, karena kemenakanku lahir laki-laki, mulai hari ini engkau bebas, engkau tak jadi budak." Kenapa? Karena dia gembira. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Abu Lahab yang dijamin masuk neraka dengan istrinya, dengan lahirnya Nabi Muhammad aja dia gembira. Dia bebaskan budak. Ada orang Pekanbaru, orang Kubang hari ini tak gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, berarti lebih parah dari Abu Lahab. Ayat yang menjamin Abu Lahab masuk neraka, siapa yang bisa baca? Surat Al-Lahab. Ya. Baca surat Al-Lahab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatan hatab, fi jidiha hablum min masad, Tiga. SD mana? Humairah. Masya Allah. Ya, Humairah tentu dia bisa. Pilih buku atau duit? Buku. Silakan. Buku. Ayahnya ada? Mana? Oh, ayahnya ada. Emaknya ada? Mana? Masih mau hadiah? Ya, kita lanjutkan. Siapa nama juru kuncir Ka'bah? Siapa nama mana? Wah, penyanyi itu, grup band itu. Ya itulah. Kelas berapa? Kelas 6. Apa pertanyaan tadi?
Siapa? Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Yang kakek itu. Kakek Nabi Muhammad. Tahun itu tahun apa namanya? Tahun gajah. Udah hafal ya? Nggak ada dulu apa aja. Pilih buku atau duit? Duit kan? Memang doang ini. Dia mau beli bakso tusuk. Bismillah. Pak, udah mulai ya Pak? Sebelum itu ya. Bapak ada? Mana? Oh, Pak, gimana Pak? Duit dulu dia Pak. Buku udah banyak rumah ya. Baik, alhamdulillah. Emak ada Pak? Mana? Oh iya, alhamdulillah. Ya, saya. Bisa kita meniru Nabi Pak Ustaz? Bisa? Kenapa? Karena Nabi itu manusia seperti kita. Nabi itu dia pernah anak-anak. Nabi itu pernah menjadi remaja, pernah menjadi dewasa, pernah menjadi suami, pernah menjadi pemimpin, pernah menjadi presiden. Maka dia bisa untuk kita tiru. Apa dari diri Nabi Muhammad yang bisa kita tiru? Maka agar lebih fokus kita nanti ke ceramah kita itu, sebaiknya kita habiskan dulu hadiah yang siapa yang bisa membacakan nama-nama anak Nabi? Anak Nabi ada 7 orang terhenti. Biar kita kenal siapa Nabi. Siapa ada nama anak Nabi? Anak-anak ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasyid, Abdullah, Ibrahim, Jainab, Rukayah, Kasur, Fatimah. Ibunya bernama Siti. Itu jadi bahan pertanyaan itu. Nama anak Nabi ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Kalau gini mak-mak tuh nggak tahu, yang tahu Lesti. Anak kita tahu siapa anak Nabi. Ada Qasim, Abdullah, ada Ibrahim. Yang perempuan? Yang perempuan siapa aja? Mau buku atau mau uang? Uang. Oh. Lakonnya dia virus uang merah. Siapa yang bisa membaca surat Al-Lahab satu? Yang pink dia cepat tadi. Siapa namanya? Aisyah. Baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Mau buku sebutkan hari, bulan, dan tahun kelahiran Nabi Muhammad. Rabiul Awwal tahun gajah. Tahun Masehinya tahu? Tahunnya 571. Mau buku mau apa? Buku kata dia. Yang belakang banyak uang. Buku. Ada pengganti. Ayah ada? Oh, bagus. Dia beli buku. Walaupun tak terpakai udah diambil Pak Haji.
ini. Baik. Terus, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lanjutkan ceramah kita. Uang masih ada. Nanti habis. 1, 2, 3. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam memperingati Maulid ini, sekali lagi nilai-nilai mengenang Nabi itu akan lebih kita kedepankan. Kenapa? Kata orang Melayu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kita mau mencintai Nabi sementara kita tak kenal? Bapak menikah dengan ibu tapi tak kenal, mau nggak? Tak akan muncul cinta itu. Maka kita kenali dulu Nabi. Maka tadi sudah kita bahas Al-Fil turun, kita bahas Suwaibah, kita bahas tentang ayat-ayat yang membicarakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi itu meninggal dunia, dia bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, kaifa takunu ummati yaumul qiyamah?" Bagaimana umatku nanti nasibnya di hari kiamat? Apa jawab Jibril? Innallaha harramal jannata lisairil anbiya'i hatta tadkhula anta. Allah haramkan surga itu untuk para nabi sebelum Nabi Muhammad, sebelum yang pertama kali masuk adalah engkau. Yang kedua, Allah haramkan surga itu lisairil umami, untuk seluruh umat, kecuali yang masuk itu nanti adalah umatmu wahai Muhammad. Nabi gunting kita surga, ikutlah kita di belakang. Insya Ali bin Abi Thalib mendekatkan telinganya ke bibir, ke mulut Muhammad. Kaki Nabi sudah mulai dingin. Apa yang dia dengar? Ummati, ummati, ummati. Umatku nanti di akhir zaman bagaimana? Itu yang disawari. Nabi tak menyebut Aisyah, Nabi tak menyebut Khadijah, tapi yang Nabi sebut adalah kita umat. Lalu Anas bin Malik mendekatkan telinganya ke mulut Nabi. Apa yang dia dengar? Alaikum bissalah, hendaklah kalian sholat. Wa ma malakat aymanukum, begitu juga anak cucu kalian. Pesan Nabi kepada kita Bapak, sholat. Ramaikan musola kita dengan sholat berjamaah. Anak-anak ini mau sholat kalau bapaknya, emaknya sholat. Ibarat awak memandikan kudo. Kalau kudo itu busuk, awak dulu yang masuk ke sungai atau kudo dulu masuk ke sungai? Ada yang minang enggak? Ada kudo, awak ini memandikan kudo. Kudo dulu yang masuk ke sungai atau awak dulu masuk ke sungai? Enggak kudo lah. Kalau ingin anak sholat, bapaknya harus sholat. Anak-anaknya kritis ya Pak. Woi sholat lah, panik yang lagi makan anaknya bayang. Apa jawabnya? Apa ya bayang? Ibu ingatkan suami, bang sholatlah bang. Dedaknya lalu di bagi bang. Aku berhutang. Orang yang tak sholat itu di akhirat nanti bangkit seperti babi hutan. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka malam ini kita memperingati Maulid Nabi untuk meningkatkan cinta kita kepada Nabi. Kenapa kita mencintai Nabi? Karena Nabi itu cinta kepada kita. Maka perbanyak salawat kepada Nabi. Ada ceramah Maulid Nabi, hadiri, ikuti, dengarkan, dan yang paling penting amalkan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan bacakan doa ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.